dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Shalom saudara-saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih-Nya dan senantiasa diberi kesehatan serta semakin dikuatkan iman kita. Dan bagi saudara kita yang sedang sakit saat ini, mari kita selalu mendoakan agar lekas pulih kesehatannya. Kembali berjumpa lagi bersama saya di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini, kita diajak untuk merefleksi kembali kehidupan iman kita melalui kisah-kisah pengalaman iman dari saudara-saudara kita. Baik itu pengalaman kebahagiaan, sukacita, atau kesedihan, bahkan kepahitan dalam hidup, yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kemajuan iman kita juga. Begitu halnya kisah pengalaman seorang bapak dalam mencapai cita-citanya dilalui dengan proses demi proses dalam kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam nats kitab suci dari bacaan 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dilanjutkan dengan Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara, seperti yang dimaksud dari penulis, baik Timotius maupun Yakobus, bahwa setelah mengenal ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-Nya untuk selalu teguh dalam iman walaupun mengalami kesesakan dan penganiayaan. Begitu pula yang tertulis dalam Alkitab sebagai sumber kuasa yang diberikan Allah sendiri. Firman Tuhan merupakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengajar orang lain dan memberikan teladan kepada mereka sebagai pengikut Kristus. Kita harus sadar bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Jadi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, hendaklah kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal atas segala persoalan hidup yang harus kita hadapi saat ini. Judul naskah kali ini, talentaku adalah berkat dari Allah. Kiriman dari seorang bapak di Kota Malang. Perjalanan hidup seorang dalam menempuh sebuah cita-cita ataupun karir memang selalu berbeda dan penuh dengan lika-liku maupun misteri. Terkadang ada yang sudah bisa terbaca sejak kanak-kanak ataupun baru bisa terlihat menjelang mereka setelah menginjak remaja, bahkan setelah masuki usia tua. Begitu pula perjalanan karir dari Bapak Lindung Ratiawan asal kota Banyuwangi. Beliau dilahirkan di tahun 1965 silam sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Dibesarkan oleh orang tuanya, seorang tentara, mempengaruhi cara pendidik para putra-putrinya penuh kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga pekerja keras. Maka tak heran bila keluarga tersebut, sekalipun tinggal di desa, tepatnya di desa Sumbersuko Genteng, Banyuwangi, memiliki kebiasaan tata cara hidup sosial yang berbeda dibanding dengan para tetangga di desa tersebut pada umumnya. Ibunya, sekalipun hanya seorang ibu rumah tangga biasa, juga memiliki pergaulan yang luas dalam masyarakat. Keterampilannya yang pandai memasak dan menjahit membuatnya dapat memiliki teman pergaulan dengan para keturunan Tionghoa setempat yang sudah beriman Katolik di masa itu. Sehingga semakin menambah pengetahuan, terutama dalam mempengaruhi pertumbuhan iman keluarga. Di mana semula orang tua Pak Lindung dan anak-anaknya, saudara-saudaranya maksud saya,
yang semula belum mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi belajar untuk lebih mengenal ajaran iman Kristiani. Hingga pada tahun 1973, kedua orang tua Pak Lindung memutuskan untuk beriman Katolik dengan mengajak anak-anaknya bersama-sama untuk dibaptis secara Katolik. Demikian pula setelah keluarga tersebut menjadi Katolik, semakin menambah iman kepercayaannya untuk aktif dalam kegiatan rohani. Sekalipun jarak yang ditempuh tiap kali mengikuti misa ke gereja dari desanya ke Genteng, sekitar 5 km dengan berjalan kaki, tidak menyurutkan iman keluarga tersebut dalam mengikuti Tuhan Yesus. Pak Lindung saat bersama saudara-saudaranya mengecap pendidikan SD hingga SMP di negeri Genteng. Pak Lindung sering juga main dan belajar ke rumah tetangganya yang kebetulan ada seorang guru SMP di desanya yang beragama Kristen waktu itu, yang selalu hidup menerapkan iman Kristiani, memiliki sikap rendah hati di lingkungan desanya, sehingga menjadi panutan para tetangga sekitarnya dan semakin menambah mantapnya iman beliau dalam mendalami iman Katolik. Setelah lulus SMP, Pak Lindung meneruskan sekolah di SMA Katolik Kuryesu di Kota Malang. Bakat Pak Lindung memang sudah terlihat sejak kecil, sangat menyukai bidang seni. Tak heran saat bersekolah beliau begitu aktif ingin menekuni talenta seni yang dimilikinya, terutama di bidang sastra. Dan semenjak bersekolah saat itu di SMA, beliau mencoba menulis karya seni sastranya dalam bentuk puisi maupun karangan-karangan fiksi. Karena itu dipercaya dan memegang ketua redaksi majalah sekolahan yang bernama Pelangi. Dan semenjak lulus dari bangku SMA, Pak Lindung ingin melanjutkan kuliah di IKIP pada masa itu. Mengambil jurusan sastra, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, agar talenta menulisnya bisa tersalurkan sebagai seorang pendidik juga penulis. Pak Lindung juga sadar, sebagai seorang anak pensiun tentara biasa, orang tuanya tak mungkin bisa membiayai kuliahnya. Beliau pun berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa membiayai kuliahnya secara mandiri. Dan benar, setelah lulus dari SMA, Pak Lindung berhasil lolos masuk IKIP tahun 1983 waktu itu melalui program penelusuran minat dan bakat siswa, dan dari hasil prestasi rapot semenjak kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Sehingga tanpa proses seleksi tes lagi. Puji Tuhan, doanya terkabul. Setelah masuki bangku kuliah, keinginan Pak Lindung untuk membiayai kuliah sendiri diusahakannya dengan cara memberi les privat pada adik-adik kelasnya, dan menjadi penulis ingin terus dicobanya. Maka beliau memutuskan untuk bergabung dengan himpunan mahasiswa jurnalistik di kampusnya, dengan maksud selain mendapat arahan cara menulis yang benar, juga Pak Lindung juga bisa mendapat pinjaman mesin tik yang ada di sekretariat tersebut, atau mendapat pinjaman dari teman-temannya sama mahasiswa jurnalistik. Sehingga Pak Lindung juga dipercaya sebagai wartawan koran kampus komunikasi. Ada satu cerita. Memang pada masa itu seorang mahasiswa pada tahun 83-an ya, 1983-an, memiliki sebuah mesin tik manual adalah sesuatu yang langka dan dianggap sebagai barang mewah. Apalagi kebanyakan mahasiswa IKIP memang berasal dari anak-anak daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mungkin dari satu angkatan yang jumlahnya sekitar 50 mahasiswa, bisa jadi yang memiliki mesin tik itu hanya 3 atau 5 orang saja. Sehingga saat membuat makalah atau tugas laporan mahasiswa yang harus dikumpulkan dalam bentuk ketikan, seringkali mahasiswa harus menggunakan jasa tukang tik. Maka tak heran di masa itu sekitar tahun 80-an banyak sekali didapati biro jasa yang menyediakan jasa ketik skripsi atau makalah atau pekerjaan-pekerjaan kantor lainnya yang bertebaran di sekitar kampus. Ketekunan belajar dan terus mencoba menulis walaupun dalam bentuk tulisan tangan selalu dilatihnya, disertai hidup doanya yang tekun. Hingga suatu kali ada sebuah kesempatan yang diberikan oleh toko buku Gramedia memberikan sebuah angket penilaian tentang sebuah buku yang ditujukan untuk pada para pelanggannya, terutama untuk mendapatkan tanggapan masyarakat atas buku-buku yang dijual oleh pihak Gramedia. Kesempatan tersebut tak dibiarkan oleh Pak Lindung, maka beliau pun turut mengisi angket tersebut dan memberikan tanggapannya. Setelah angket tersebut dikirimnya, tak berapa lama
Pak Lindung mendapat kabar dari pihak Gramedia atas tanggapan dari angket tersebut dianggap bagus sekali, sehingga pihak Gramedia memberikan sebuah hadiah berupa mesin ketik. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bagi Pak Lindung atas kerja keras serta doa yang selalu dipanjatkan agar beliau dapat bekerja sebagai penulis nantinya. Kebahagiaan tersebut tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata selain hanya ucapan syukur tak henti-hentinya yang Tuhan sudah berikan atas kebutuhan yang sangat beliau nantikan terwujud sudah. Sehingga semenjak mendapatkan mesin ketik tersebut, Pak Lindung semakin giat untuk mengasah talentanya sebagai penulis. Tak jarang di awal-awal beliau menulis juga pernah mengalami penolakan dari karya tulisnya. Namun semua itu tak menyurutkan harapannya untuk memperbaiki tulisan demi tulisan dengan lebih sempurna. Berbagai media massa semua beliau masuki untuk menerima hasil karyanya. Melalui dari koran Kompas, Suara Indonesia, Jawa Pos, hingga koran seperti koran Memo dan lain-lain juga, berbagai majalah mulai majalah Tempo hingga majalah Liberty tak luput selalu ada karya tulisnya. Hingga sampai sekarang Pak Lindung juga dipercaya sebagai editor penerbit majalah penerbit Dioma maksud saya. Kebanyakan karya tulis beliau selalu mengupas tentang masalah yang berbau rohani, yang kebanyakan juga diambil dari ajaran-ajaran Alkitab, serta kehidupan sosial yang selalu disorotinya. Pernah suatu hari, saat beliau berjalan ke tempat tinggalnya, dari tempat tinggalnya di Jalan Kunir menuju kampusnya, melewati Jalan Raung yang setiap hari dilaluinya, Pak Lindung sambil berjalan melewati sebuah kantor, di mana ada seorang satpam di kantor tersebut yang bekerja dengan penuh dedikasi yang sangat tinggi, ramah dan sopan. Beliau sangat rendah hati. Sikap Pak Satpam itu tak luput dari pengamatan pikirannya untuk dituangkan dalam sebuah karya tulisnya yang menyangkut kehidupan rohani seseorang di luar konteks agama yang diangutnya. Tulisan yang sering dikupasnya membuat Pak Lindung sering mendapat juara saat ada kesempatan lomba karya tulis yang diikutinya. Begitu pula beliau pun juga telah berhasil membuat karya tulis mandiri berupa buku-buku yang dicetaknya, baik itu kumpulan puisi, cerita fiksi, cerita anak-anak maupun karya ilmiah di bidang sastra. Dan akhirnya Pak Lindung pun bisa membiayai kuliahnya sendiri dengan lebih mudah selain tetap memberikan pelajaran-pelajaran les privat bagi siswa-siswanya. Semenjak lulus dari kuliah, Pak Lindung sengaja melamar menjadi tenaga pendidikan di sekolah swasta Katolik. Beliau memang tak ingin menjadi guru pegawai negeri. Ada beberapa alasan. Karena pada era itu, kira-kira tahun 80-an, kita tahu sendiri banyak sekali pegawai negeri sebagai ASN maupun guru sekolah negeri yang sudah berstatus pegawai negeri kebanyakan sering terlihat bekerja tidak maksimum dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Saat merasakan sendiri ketika beliau bersekolah di SD maupun SMP negeri di kota Banyuwangi waktu itu. Seringkali guru yang mengajar beliau begitu santai membiarkan siswanya belajar sendiri sementara muridnya hanya dibebani tugas mencatat atau mengerjakan soal, dan gurunya asik ngobrol sendiri dengan sesama guru bahkan meninggalkan kelas padahal masih jam mengajar. Sehingga tak jarang gurunya pun juga sering bolos tanpa kabar, sehingga siswanya seperti dibiarkan begitu saja tanpa ada tugas yang harus menjadi tanggung jawab seorang guru jika mereka tidak bisa hadir mengajar. Hal inilah yang membuat siswa banyak mengalami jam kosong, sering membuat keributan di kelas, bahkan ikutan bolos sekolah. Dengan melihat peristiwa yang pernah dialaminya itu saat bersekolah, seperti inilah Pak Lindung yang memang memiliki jiwa disiplin dan penuh tanggung jawab sebagai warisan dari pendidikan orang tuanya dulu, merasa tak ingin untuk menjadi guru pegawai negeri. Baginya menjadi seorang pendidik harus penuh rasa tanggung jawab dan totalitas mengabdi bagi bangsa dengan cara mencerdaskan anak didiknya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mencari nafkah sebagai seorang guru. Hal ini juga sebagai cerminan sebuah pelayanan iman yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus, menjalankan tugas dengan penuh cinta kasih dan rendah hati kepada murid-muridnya. Pak Lindung pun akhirnya menikah di tahun 1990 dengan seorang gadis yang memiliki sikap ramah dan rendah hati bernama Libina Wiwi, asal daerah yang sama yaitu kota Banyuwangi, yang tinggal kos bersama adiknya saat kuliah di Malang.
Ada cerita tersendiri saat berkenal dengan istrinya dahulu di mana Bu Lindung dibesarkan dari keluarga yang berbeda iman dan belum mengenal ajaran Tuhan Yesus. Kedua orang tuanya Bu Lindung pun juga saat itu berbeda keyakinan dengan anak-anaknya. Namun perjalanan hubungan mereka selama 3 tahun membuat Bu Lindung dengan tanpa rasa terpaksa ingin mengenal ajaran Kristiani dengan sungguh-sungguh. Demikian juga adiknya yang saat itu juga pernah mengecap pendidikan di sekolah Katolik Korea Sul, akhirnya juga ingin dibaptis secara Katolik. Saat ini Pak Lindung bekerja sebagai tenaga pendidik di SMP Katolik Santo Yusuf I di Kota Malang dan juga sebagai penulis karya-karyanya sudah banyak sekali tercetak baik di media harian maupun majalah-majalah. Buku-buku karya pribadinya juga banyak tersebar di toko buku. Pak Lindung dikaruniai 3 orang putra-putri dan sudah memiliki 1 cucu. Puji Tuhan, berkat ketekunan serta doa-doa istrinya juga akhirnya sudah 2 tahun ini kedua orang tua Bu Lindung, yaitu mertuanya Pak Lindung, memutuskan untuk belajar iman Katolik dan dibaptis tanpa rasa terpaksa dan justru lebih bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk mengenal cinta kasih Tuhan Yesus. Saudara, demikian kisah kesaksian iman dari saudara kita bahwa sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita selalu melewati sebuah proses yang penuh liku-liku kehidupan yang tak jarang justru dengan proses yang sulit memang harus dilalui seseorang untuk mencapai tujuannya. Tetapi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dan disertai dengan iman yang kuat, Tuhan selalu berkenan kok mengabulkan harapan dan doa umatnya. Seperti kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri saat mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana, di mana Tuhan meminta untuk disiapkan tempayan agar diisi air lebih dahulu sebelum Tuhan mengubah air tersebut menjadi anggur yang baik untuk disajikan pada tamu pesta perkawinan tersebut. Begitu juga Tuhan sebelum memberikan mujizat pada anak-anaknya, maka kita diminta menyiapkan lebih dahulu segala sesuatunya sebelum Tuhan Yesus mengabulkan doa kita. Itulah yang dinamakan salah satu proses iman. Hal ini bertujuan agar kita dikuatkan iman kita lebih dahulu, meletakkan semua kepercayaan kita bergantung sepenuhnya pada kuasanya saja, sambil kita tetap minta terus berusaha. Demikian saudara kisah kesaksian pada episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Dan kami selalu menantikan setiap kisah pengalaman iman saudara agar nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kirimkan ke alamat email kami atau WA kami seperti yang tertera pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku